Halo sahabat semua, selamat datang di channel Garansi Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa cara menghipnotis wanita agar jatuh cinta yang sangat ampuh. Metode dan trik yang diuraikan ini menekankan pada sederhananya. Kunci utamanya adalah membangun rasa percaya diri saat melaksanakannya. Dalam pendekatan ini, langkah pertama adalah memilih objek yang dapat mudah dipengaruhi. Kemudian, terapkan sugesti dengan penuh keyakinan pada korban, menciptakan suasana di mana wanita tersebut merasa percaya dan nyaman. Perlu ditekankan bahwa metode ini tidak melibatkan hipnotis seperti yang sering terlihat di televisi. Sebaliknya, pendekatan ini lebih berfokus pada penggunaan sugesti untuk menciptakan keterhubungan emosional dengan wanita yang dapat menghasilkan hasil yang diinginkan, kemudian pilih objek yang mudah kamu pengaruhi, masukkan sugesti kepada korban dan nikmatilah hasilnya. Penting untuk dicatat bahwa trik hipnotis yang dibahas dapat dilakukan dengan penuh kesadaran, baik oleh pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, sadar mengacu pada kesadaran penuh terhadap tindakan yang dilakukan. Pelaku menggunakan sugesti dengan penuh kesadaran untuk menciptakan efek yang diinginkan, sedangkan korban juga terlibat secara sadar dalam proses ini. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keterhubungan emosional yang positif, di mana keduanya merasa nyaman dan yakin. Namun, tetap penting untuk menjaga etika dan menghindari penggunaan trik atau sugesti yang dapat merugikan atau memanipulasi pihak lain. Proses ini dibedakan dari hipnotis yang kerap ditampilkan di televisi. Tidak melibatkan teknik-teknik dramatis yang sering terlihat. Sebaliknya, pendekatan ini terfokus pada penggunaan sugesti dengan tujuan menciptakan rasa percaya dan kenyamanan pada wanita. Pelaku menggunakan kata-kata dan ekspresi yang dirancang untuk membangun ikatan emosional positif. Lebih dari sekadar efek visual, sugesti ini ditujukan untuk memperkuat koneksi emosional dengan wanita, membangun landasan kepercayaan dan kenyamanan yang memungkinkan hubungan yang lebih mendalam dan positif, tanpa melibatkan unsur-unsur dramatisasi yang sering diasosiasikan dengan hipnotis televisi. Persiapan sebelum menghipnotis wanita. Penting untuk menekankan tahapan persiapan dalam proses ini, terutama jika kamu baru dalam dunia hipnotis. Persiapan ini melibatkan pemahaman mendalam terkait teknik-teknik hipnotis yang akan digunakan. Mulai dari memahami sugesti hingga memilih kata-kata yang tepat untuk menciptakan efek yang diinginkan. Untuk pemula, langkah-langkah awal ini krusial untuk memastikan tingkat keberhasilan yang optimal. Pemahaman yang mendalam akan membangun rasa percaya diri, kunci kesuksesan dalam mengimplementasikan teknik hipnotis. Oleh karena itu, proses persiapan tidak hanya menunjang, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam mencapai hasil yang diinginkan. Maka kamu wajib mempersiapkan beberapa hal seperti berikut. Pertama, lakukan riset. Langkah awal yang krusial adalah melakukan riset menyeluruh. Tidak cukup hanya terpancing oleh penampilan orang lain dalam menghipnotis. Penting untuk memahami bahwa proses menghipnotis jauh dari kesan sederhana yang terlihat. Sejumlah aspek perlu diperhatikan secara cermat sebelum melangkah. Kesadaran akan kompleksitas dan tanggung jawab dalam menghipnotis perlu ditanamkan. Menyelidiki teknik-teknik yang tepat dan memahami dasar-dasar psikologi yang terlibat akan memperkuat fondasi. Sehingga, kehati-hatian dan pemahaman mendalam sebelum praktik sangat dianjurkan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan dan menjaga integritas dalam melibatkan diri dalam praktik ini. Kamu lakukan riset dulu, mulai dari: Pertama, lakukan riset bagaimana proses orang lain melakukan hipnotis. Kedua, cari tahu tahapan dan langkah-langkahnya. Ketiga, jika perlu, cari bukunya. Keempat, cari tahu kriteria korban hipnotis yang bagus. Kelima, konsultasikan dengan ahli hipnotis terdekat, jika perlu. Semuanya harus dilakukan dengan baik, karena proses hipnotis apalagi dengan seorang wanita ini harus dilakukan dengan baik. Kedua, siapkan materi hipnotis. Langkah selanjutnya setelah riset adalah menyiapkan materi hipnotis dengan cermat, terutama bagi pemula. Persiapkan berbagai jenis materi yang akan menjadi dasar utama dalam proses hipnotis. Ini bisa melibatkan kata-kata, sugesti, atau skenario tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Pastikan materi yang disiapkan relevan dengan konteks dan tujuan hipnotis yang diinginkan. Sebagai seorang pembelajar yang masih pemula, kehati-hatian dalam memilih dan menyiapkan materi sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses hipnotis dan membangun rasa percaya diri yang diperlukan dalam melibatkan diri dalam praktik ini.
Pertama, siapkan mantra hipnotis. Kedua, siapkan kata-kata hipnotis. Ketiga, siapkan tempat yang akan digunakan. Keempat, tentukan korban yang akan kamu gunakan sebagai target. Kelima, perhatikan faktor keamanan di lingkungan sekitar. Ketiga, cari orang yang tepat. Untuk mencapai keberhasilan minimal 80% dalam praktik hipnotis, pemilihan objek yang tepat merupakan kunci utama. Tidak semua wanita dapat dengan mudah terhipnotis, oleh karena itu, penting untuk dengan cermat memilih calon korban sebelum memulai proses. Sebaiknya, uji teknik hipnotis pada seseorang yang bersedia dan sadar terlibat dalam proses secara sukarela. Jika berhasil, penggunaan teknik tersebut dapat diterapkan pada orang lain. Melalui pendekatan ini, Anda dapat memastikan bahwa objek yang Anda pilih memiliki kemungkinan besar untuk merespon dengan baik terhadap sugesti hipnotis. Dengan mengutamakan uji coba pada individu yang terbuka dan sadar, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan meningkatkan kemampuan Anda dalam praktik hipnotis. Namun jika kamu ingin langsung lakukan ini pada wanita lain yang belum kamu kenal sekalipun, kamu bisa pilih wanita tersebut sesuai dengan kriteria berikut. Pertama, mudah dipengaruhi. Kedua, mudah percaya dengan orang baru. Ketiga, easygoing. Keempat, tidak pedulian. Kelima, pendiam. Keenam, tidak humoris. Keempat, siapkan tempat yang aman. Persiapan terakhir dalam praktik hipnotis adalah mempersiapkan tempat dengan cermat. Pemilihan dan penataan tempat yang tepat memegang peran krusial dalam menjamin keberhasilan proses hipnotis. Tempat tersebut harus dipersiapkan secara teliti untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memungkinkan kefokusan penuh selama proses hipnotis. Pastikan tempat tersebut nyaman, bebas dari gangguan eksternal, dan mempromosikan relaksasi. Pencahayaan yang lembut dan suasana yang tenang dapat menciptakan kondisi yang ideal untuk menyelenggarakan sesi hipnotis. Kebersihan dan ketertiban tempat juga berkontribusi pada kenyamanan dan ketenangan yang diperlukan. Dengan memprioritaskan persiapan tempat secara menyeluruh, Anda dapat meningkatkan efektivitas dan kenyamanan dalam menjalankan proses hipnotis, menciptakan pengalaman yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Langkah cara menghipnotis wanita. Setelah seluruh persiapan telah diselesaikan dengan baik, langkah selanjutnya adalah menjalankan proses hipnotis dengan penuh perhatian. Penting untuk memberikan fokus dan ketenangan selama proses ini agar hasilnya optimal. Mulailah dengan menciptakan hubungan positif dan saling percaya antara kamu dan korban hipnotis. Gunakan sugesti dengan penuh keyakinan, sesuaikan dengan atmosfer yang telah disiapkan sebelumnya. Pastikan ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuhmu mendukung proses hipnotis. Selama sesi, perhatikan respons korban dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Jaga keseimbangan antara pemandu hipnotis dan objeknya, serta pastikan keselamatan dan kenyamanan keduanya. Dengan menjalankan proses hipnotis dengan baik, Anda dapat mencapai hasil yang diinginkan dan menciptakan pengalaman positif bagi semua pihak yang terlibat. Adapun langkah-langkah cara menghipnotis wanita yang bisa kamu lakukan, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan kamu percaya diri dan yakin. Penting untuk menjalankan proses hipnotis dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan. Rasa percaya diri memainkan peran penting dalam keberhasilan hipnotis, karena ketidakpastian dapat memengaruhi hasil akhirnya. Memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan keyakinan dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan. Orang-orang yang gagal dalam hipnotis terkadang menghadapi tantangan karena kekurangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, prioritas utama adalah membangun rasa percaya diri sebelum dan selama proses hipnotis. Ini mencakup mengenali dan mengatasi keraguan diri, serta fokus pada ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara yang mendukung keyakinan. Dengan menghadapi proses hipnotis dengan rasa percaya diri yang tinggi, Anda dapat meningkatkan peluang sukses dan memberikan pengaruh positif pada efektivitas hipnotis yang Anda lakukan. Kedua, yakinkan korban dengan baik. Selain menjalankan proses hipnotis dengan keyakinan, penting untuk meyakinkan korban bahwa Anda adalah individu yang luar biasa dan mampu memberikan kenyamanan. Dalam konteks ini, membangun citra diri yang positif sangat penting. Berkomunikasilah dengan keyakinan dan pastikan untuk menyampaikan bahwa Anda memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melaksanakan hipnotis. Yakinlah pada diri sendiri dan buatlah korban merasa bahwa mereka berurusan dengan seorang ahli.
Ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kata-kata yang digunakan harus mencerminkan kepercayaan diri yang tinggi. Menciptakan kesan bahwa Anda adalah yang terbaik dalam melakukan hipnotis akan meningkatkan kepercayaan korban pada Anda, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mencapai keberhasilan dalam proses hipnotis. 4. Atur suara sebaik mungkin. Penting untuk memberikan perhatian khusus pada pengaturan kekuatan dan intonasi suara saat melakukan kata-kata hipnotis. Pertama-tama, pastikan kekuatan suara kamu teratur, tidak terlalu tinggi atau rendah, agar korban dapat dengan jelas mendengar setiap kata yang diucapkan. Pastikan suara kamu mencapai korban dengan jelas tanpa adanya hambatan. Selanjutnya, gunakan intonasi suara yang sama dan datar selama proses hipnotis. Hindari penggunaan intonasi yang naik turun, karena hal tersebut dapat memiliki dampak psikologis pada korban. Intonasi yang stabil dan rata dapat menciptakan ketenangan dan fokus, membantu korban lebih mudah masuk ke dalam keadaan relaksasi yang mendukung proses hipnotis. Oleh karena itu, memahami dan mengendalikan elemen ini menjadi penting dalam mencapai keberhasilan dalam praktik hipnotis. Kelima, kuatkan kontak mata. Penting untuk memperkuat kontak mata saat melaksanakan kata-kata hipnotis, terutama pada tahap awal pembukaan. Pada momen ini, pastikan bahwa mata kamu berhubungan langsung dengan mata korban dengan kekuatan dan kejelasan. Kontak mata yang kuat memiliki peran kunci dalam meningkatkan keberhasilan proses hipnotis. Daya tarik dan sugesti yang efektif dapat disampaikan melalui ekspresi mata yang tegas. Oleh karena itu, fokuslah untuk mempertahankan tatapan mata yang intens selama sesi hipnotis. Kekuatan hipnotis kamu sebagian besar terletak pada keberhasilan dalam menjaga kontak mata yang kuat dan meyakinkan. Dengan cara ini, kamu dapat menciptakan ikatan yang lebih dalam dengan korban, membangun tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, dan meningkatkan efektivitas sugesti yang diberikan selama proses hipnotis. Jangan lepaskan tatapan mata kamu sebelum korban masuk ke alam bawah sadarnya. Jangan langsung lepaskan begitu saja. 6. Memberikan sugesti agar dia jatuh cinta. Penting untuk memahami etika dan batasan dalam memberikan sugesti kepada korban hipnotis, terutama ketika tujuannya adalah membuatnya jatuh cinta. Saat korban masuk ke alam bawah sadarnya, gunakan sugesti dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan. Hindari memberikan sugesti yang aneh atau bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Misalnya, kamu bisa mengarahkannya untuk melakukan gerakan fisik ringan atau memberikan sugesti yang bersifat positif. Jika kamu memiliki perasaan terhadap wanita tersebut, berikan sugesti dengan penuh kelembutan agar dia merasa nyaman dan dihargai. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil dari hipnotis hanya berlaku selama korban berada dalam keadaan terhipnotis. Begitu kembali ke dunia nyata, efeknya bisa mempengaruhi sedikit perilakunya, tetapi tidak akan mengubah perasaan dan pikirannya sepenuhnya. Harap selalu menghormati keinginan dan hak korban, serta menghindari memanipulasi atau memaksa mereka dalam keputusan atau perasaan mereka. Keselamatan dan kenyamanan korban harus selalu menjadi prioritas utama. Jangan lupakan bahwa praktik hipnotis membutuhkan tanggung jawab dan etika yang tinggi untuk memastikan penggunaannya tidak merugikan atau merugikan orang lain. 7. Yakinkan dia sebaik mungkin. Penting untuk menyadari bahwa keyakinan yang kuat memainkan peran kunci dalam keberhasilan proses hipnotis. Saat melaksanakan hipnotis, pastikan untuk menyampaikan sugesti dan kata-kata dengan keyakinan dan tekad yang tulus. Kegagalan dalam meyakinkan korban dapat menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan hipnotis. Oleh karena itu, pastikan untuk menghindari keraguan diri dan sampaikan sugesti dengan jelas dan mantap. Kesalahan dalam meyakinkan korban dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai efek yang diinginkan dan bahkan dapat merugikan hubungan antara hipnotis dan korban. Oleh karena itu, tekankan pada pentingnya keyakinan diri dalam setiap tahap proses hipnotis. Dengan demikian, Anda dapat meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam mencapai tujuan hipnotis yang diinginkan. Demikianlah pembahasan tentang beberapa cara menghipnotis wanita agar jatuh cinta yang sangat ampuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.